Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber semuanya. Kali ini tim kita gali akan mengungkap sebuah sejarah yang sangat fenomenal, yaitu Raden Muhammad Qasim atau yang dikenal dengan Ki Pati Alos, pembabat Keresidenan Besuki Situbondo, Jawa Timur. Konon ceritanya, setelah tim menggali cukup dalam, Ki Pati Alos ini sangat erat sejarahnya dengan peperangan demi peperangan penguasa Dewi Rengganis, yaitu penguasa Gunung Argopuro. Bagaimana? Ikuti, kita gali. Oke, kali ini tim kita gali sudah separuh perjalanan untuk menuju petilasan atau makam Ki Pati Alos, atau yang dikenal juga dengan Raden Muhammad Qasim, atau lebih familiar lagi namanya Ki Pati Alos. Menurut sejarah, tim yang sudah menggali dari penduduk desa di kaki Gunung Argopuro bahwa Ki Pati Alos ini adalah anak dari seorang raja yang memang ditugaskan untuk memburu boronan Majapahit, termasuk Dewi Rengganis, karena Dewi Rengganis anak dari selir kerajaan Belangbangan. Karena terjadinya perang Parikrek, maka Dewi Rengganis melarikan diri, bertepatan tinggal bersembunyi di Gunung Argopuro, minta perlindungan ke kerajaan Pajang. Akhirnya Ki Pati Alos disuruh oleh Raja Majapahit untuk menyelidiki Dewi Rengganis. Cerita dari turun-temurun dari masyarakat diceritakan banyak peperangan antara Ki Pati Alos dengan Dewi Rengganis. Bagaimana jejak yang sebenarnya? Kita menuju ke lokasi pemakaman Ki Pati Alos dan bertanya kepada penduduk di sana bagaimana seputar Ki Pati Alos yang sebenarnya. Ikuti jejak kita gali. Oke, kali ini tim gali sudah berada di separuh perjalanan, sudah berada di daerah perkotaan. Kebetulan persanggrahan atau makam dari Ki Pati Alos berada di perkotaan, jadi kita ikuti dan kita telusuri jejaknya bagaimana cerita dari masyarakat pedesaan dengan juru kunci nanti. Ini Kiai Raden Bagus Qasim alias Kiai Pati Alos. Gimana jejaknya? Ikuti, kita gali. Kali ini tim sudah sampai di pesanggrahan atau kuburan Ki Pati Alos, atau yang dikenal Raden Qasim. Tapi lebih enaknya nanti
Kita tanya kepada juru kunci gimana juru kunci sejarahnya. Kita cocokkan cerita rakyat di lereng Gunung Argopuro dengan juru kunci yang ada di sini. Ayo kita datang ke juru kuncinya. Sip. Kali ini tim sudah sampai di kediaman juru kunci. Jadi mau minta izin. Kak, apakah memang betul Raden Muhammad Qasim Ento diutus untuk Raja Majapahit untuk memerangi Dewi Rengganis atau memang membabat di Keresidenan Besuki? Jadi kan panjenengan lebih memahami kan? Iki menabi artinya terkait dengan kenapa ini hubungan dengan Dewi Rengganis tenggulnya tak ngapungin istilahnya cerita atau silsilah atau semacamnya nggak bisa ngakungin malah cuma babat Besuki tenggulnya ngakungin kayak terkait dengan Dewi Rengganis atau diutus sebagai untuk memerangi Majapahit karena tenggulnya tak ngakungin artinya tak ngakungin catatan cerita. Jadi cerita Raden Patialus cuma membabat Keresidenan Besuki yang Eki dari Madura Kalisa termasuk abahnya Raden Abdurrahman Gaito yang pertama kali hijrah atau noktut nang Jawa dan Eki belum ada besok ya Eki Raden Abdurrahman dengan penerusnya Gaito Raden Bagus Qasim itu penerusnya melanjutkan perjuangan abahnya bapaknya mana terkait dengan hubungannya dengan kenapa itu Majapahit, kenapa Belambangan. Kemungkinan iya, cuma literatur artinya catatan nggak sah, artinya cerita nggak sah juga ngaku. Kita kok mengancu dan gula memberikan keterangan tak kok tak sah, tak sesuai. Tadi sama, masalah sejarah. Sejarah benih kan itu benih asal-asalan, asal-asal dapat informasi, tak sah ditulis bunten. Harus melalui penelitian, jadi bisa cross check kemana ke Madura bahkan ke wilayah yang ada kaitan dengan itu. Tapi di Main nggak bisa ada cerita bahwa Ki Broto kan tuh perang sareng Dewi Rengganis cepon. Akhirnya Ki Broto kalah akhirnya pulang ke Madura. Saya salah bon, jauh. Memang tidak ada kaitannya kalau cerita Kiai, cerita yang saya dapat, yang saya sudah himpun dari masyarakat di kaki Gunung Argopuro bahwa Kiai Patialos ini sebenarnya adalah disuruh memerangi buronan Majapahit, utusan dari kerajaan Madura ceritanya. Terus dimenangkan oleh Ki Patialos sehingga di sana memang ada Pak Kiai bekas-bekas pembakarannya, batu yang berlubang di bawah itu akhirnya Rengganis itu meledak, itu bekas dibakar karena di Rengganis ada dia di puncak, terus Ki Bagus Qasim atau Ki Patialos ini tidak bisa naik, akhirnya dibakar. Bekas pembakarnya ada, saya pernah ke sana dulu, makanya saya sinkronkan cerita rakyat dengan antum sebagai petuah di sini. Berarti kalau pembabat desa, pembabat Keresidenan Besuki memang Kiai Patialos. Kalau untuk sejarah Dewi Rengganis, Bagus Qasim itu memang tidak punya acuan, tidak ada sejarah yang menceritakan tentang Dewi Rengganis. Terkait dengan ada istilah atau sejarah yang menyatakan bahwa kita harus teliti dulu perlu adakan penelitian, cross check adakan mungkin ada data yang lebih bisa. Kalau beliau memang dari asli Madura, dari Pamekasan pada mau Kalisa. Bukan anak dari bukan anak dari kerajaan Sumeneb. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Sumeneb. Kalau Sumeneb itu sudah generasi keberapa baru ke Fitresao, ke Raden Abdurrahman, ke raja-raja Sumeneb yang ada di Madura Kalisa. Sudah ada silsilah memang sedikit bisa dibuat. Bahkan beliau kali itu dari Mataram Islam zaman dulu, Mataram Pak Lama Kalisa. Hijrah ke Madura, pergi ke mana saya acara ring sepon kata kakeknya ke Raden Sayyid Abdullah Sayang Suro Wikromo Kalisa
yang mana beliau memang ditugaskan untuk mencari wilayah yang mana di Jawa kan itu memang ada Jayapon. Ternyata Raden mengutus Raden Abdurrahman itu untuk mencari lahan yang ada di daerah Jawa di Besugi Jadi Karesidenan Besugi. Jadi tidak ada kaitannya, berarti cerita rakyat saya ngoca napa perang dengan Rengganis nikah subung silsilah yang ada cerita yang nyata, yang valid. Ya. Tapi kalau terkait dengan cerita rakyat Kiai, cerita rakyat memang sumbernya itu bukti-buktinya ada di Argopuro itu. Argopuro bahwa bahkan kalau beliau kira Raden Qasim nggak bisa istilah nggak bisa punya istilah membuka perguruan atau memang ada ceritanya di daerah Bedron kan tuh sampai ke Argopuro kan tuh memang beliau memang mengutus membuka suatu perguruan wilayah yang anak beliau yang mengendalikan, bahkan mengutus banyak kiai yang untuk memberikan terutama syiar Islamnya. Iya. Jadi intinya pusatnya di sini, jadi yang diutus itu untuk menyiarkan agama. Syiarnya misinya bisa syiar Islam. Tidak kan terkait dengan Dewi Rengganis. Dewi Rengganis ini kan kenapa? Istilah Dewi Rengganis ini kan saya tak paham juga. Kenapa seorang dewi, seorang tokoh atau yang ditokohkan ya tunggu tak kata ngakungian keterangan yang pasti. Saya jazakumullah khairan atas konfirmasinya. Jadi mungkin ada yang perlu saya sampaikan dapat. Minta itu ya. Ngiring apa? Demikianlah untuk teman-teman para subscriber semuanya sejarah Ki Bagus Qasim atau yang lebih dikenal dengan Ki Patialos. Ternyata menurut juru kunci adalah tidak ada kaitannya dengan Dewi Rengganis. Tapi beliaunya membuka padepokan dan mengutus para kiai-kiai ke daerah lereng Argopuro. Kita gali lebih dalam lagi seputar sejarah Ki Bagus Qasim dengan Dewi Rengganis, dan kita harus menggali lebih dalam, bertanya kepada masyarakat yang sepuh di lereng Argopuro. Oke, tunggu part berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe biar channel ini terus berkembang dan mengangkat sebuah sejarah-sejarah yang belum ada di channel lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.